Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Febri Abdayati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Saya masih menggunakan metode ceramah, di mana guru memiliki bagian paling banyak dalam menjelaskan materi, sementara murid hanya duduk diam dan dengar. Kegiatan belajar yang dilakukan didominasi oleh peran guru. Kondisi yang seharusnya adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing murid. Murid seharusnya diberikan ruang untuk berpendapat, berkolaborasi, sehingga memiliki kemandirian dan dapat mengembangkan kemampuannya. Muridlah yang seharusnya lebih banyak berperan dalam pembelajaran. Sebagai penuntun, guru mengarahkan atau meluruskan informasi yang sekiranya kurang tepat dengan materi. Juga, penuntun dalam rangka menyaring informasi yang negatif yang dapat merugikan murid. Selama di kelas, saya memiliki kesempatan berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali informasi yang saya peroleh bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, sehingga bisa saya jadikan sebagai pedoman dalam merubah pembelajaran yang saya lakukan di kelas sehingga menjadi lebih baik lagi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid bukanlah kertas kosong yang akan diisi oleh guru sesuai dengan keinginannya, tetapi ibarat kertas dengan tulisan samar, yaitu kodrat murid yang berasal dari kodrat alam dan kodrat zamannya, yang datang dari keluarga dan lingkungannya. Hal ini membuat saya menyadari bahwa tugas guru sebagai pamong adalah memperjelas tulisan samar yang dapat membawa anak mencapai tujuannya, dan menyaring hal-hal negatif yang dapat merugikan anak. Guru tidak hanya pengajar, tetapi pendidik. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, yaitu memperhatikan karakteristik murid, mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi berpihak kepada murid dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dalam melakukan aksi nyata, pertama kali yang saya lakukan adalah membuat perencanaan dengan mempelajari metode-metode yang mungkin akan sesuai dengan pembelajaran di kelas. Kemudian, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar. Dalam tahap pelaksanaannya, pembelajaran diawali dengan berdoa untuk mewujudkan sifat religius.
akan melakukan ice breaking agar murid fokus dan siap belajar. Ice breaking ini juga dilakukan agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Nanti akan Ibu berikan contohnya, dia memperkenalkan dirinya dan keluarganya. Nah, jadi kita nanti akan memahami di sini, memahami teks lisan yang menceritakan tentang informasi dari diri. Jadi nanti kalian bisa memahami teks lisan yang berbentuk perkenalan yang menceritakan tentang jati diri. Kemudian nanti kalian juga akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang Ibu berikan. Oke ya? Jelas apa yang akan dilaksanakan sekarang? Jelas. Dalam kegiatan belajar, saya menggunakan media yang berbasis teknologi agar kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Siap ya? Oke, start. My name is Benedito, but call me Tito. I am from Yogyakarta. I work as an English teacher. I have a big family. I have 6 siblings, 4 younger brothers, and 2 younger sisters. I am the oldest. I am 30 years old now. My father is a doctor and my mother is a nurse. Now I live in Bali. I am currently teaching at the Nanyang University. I am also studying Japanese language. Now I can speak a little. I am really happy living in Bali because Bali has many beautiful places. I am already married with 2 children, a son and a daughter. My wife is a Japanese teacher. She lives with me now in Bali. She teaches Japanese at the international school in Bali. Both of us like travel. Next year we want to go to South Asia, Sri Lanka, India, and Nepal. My first child is Rico. He is a student of State Junior High School in Bali. He is 13 years old. His hobby is sitting with us and travel. So next year he will join us in the trip to the countries in South Asia. While second child is still in elementary school. She is an Indian. People usually call her Annie. Her hobby is quite unique, photography, but it supports our family's hobby for traveling. While traveling, she usually becomes our photographer. Secara berkelompok, murid melaksanakan kegiatan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang diberikan oleh guru. Di dalam kegiatan diskusi ini, murid diberikan kesempatan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama. Setelah itu, murid mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Guru memberikan penguatan dan memandu murid menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. Sebagai penutup kegiatan, murid kembali dibiasakan untuk membaca doa. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, saya melakukan refleksi terhadap apa saja permasalahan dan tantangan yang ada di kelas, dan solusi apa yang bisa dilakukan sebagai perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Yang menjadi tantangan adalah
Masih ada murid yang belum berani pada saat presentasi. Mereka merasa takut akan melakukan kesalahan dan menjadi bahan olokan dari temannya. Kemudian, masih ada murid yang tidak mau berpartisipasi dalam diskusi, tidak mau bekerja sama, cenderung cuek dan hanya mengandalkan temannya. Solusi yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, memberikan bimbingan dan motivasi agar mereka mau presentasi di depan teman-temannya, dan memberikan pemahaman bahwa tindakan mengolok teman yang berbuat salah dalam pembelajaran bukanlah tindakan yang terpuji. Jadi, sebagai sesama anggota kelas, mereka harus saling memberikan semangat. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dengan menggilirkan kesempatan berbicara kepada mereka. Jadi, semua murid akan mendapatkan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madalena, guru SMK 1 Rana Pesisir, teman sejawat dari Ibu Feby Akdayati yang sedang mengikuti program CGP Angkatan 9. Sepengamatan saya, sejak beliau mengikuti program CGP ini, beliau sudah banyak mengalami perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran di kelas, sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran yang beliau lakukan sudah berpusat kepada murid dan sudah menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum Merdeka itu bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada anak dan harus menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Kepada Ibu Feby Akdayati saya ucapkan tetap berjuang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Irmanensi SPD. Saya guru bahasa Inggris di SMK N1 Rana Pesisir. Saya akan berikan testimoni terhadap junior saya, Mrs. Feby Akdayati SPD. Sekarang ini lagi program guru penggerak angkatan 9. Dan saya sangat bangga karena dia sudah menggunakan media interaktif dalam pembelajarannya. Seperti dia memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi atau berdiskusi kelompok, dan sepertinya anak-anak sangat senang dan semangat sekali dalam belajar. Itulah testimoni dari saya, semangat menempuh pendidikan guru penggerak. Tetap semangat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.